Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, ini Gregory loh. Aku bisa melabeli nih perasaan hari ini. Gregory namanya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya kita bisa ketemu lagi dalam acara Mujtalk hari ini. Dan terima kasih banyak kepada teman-teman dari Mujtalk yang udah memberikan kesempatan pada saya untuk bisa share mengenai apa sih yang sebenarnya lagi jadi my self talk recently. Oke, langsung aja ya. Pada saat kita dengar kata-kata time is, itu tuh apa sih kata berikutnya yang muncul di pikiran kita setelah kita dengar kata-kata time is? Oke, kita coba ya. Saya tanya nih. Time is, kalau di pikiran saya, ada yang jawab loh. Seneng deh, kirain ngomong sendiri. Jadi ya, jujur nih kalau di pikiran saya pada saat saya dengar kata-kata time is, kata berikutnya yang muncul pertama kali itu adalah money. Dan itu nggak tahu ya, secara automatically it's come out. Mungkin karena tagline itu tuh sudah kita dengar dari kita masih kecil sampai sekarang, time is money. Tapi akhirnya ternyata tagline itu berubah setelah saya melihat video berikut ini. Let's check it out. Duduk ya. Hasan Al-Basri mengatakan, saya tuh ketemu generasi orang-orang yang benar-benar menjaga waktunya melebihi semangat kalian menjaga uang dan harta kalian. Ulama-ulama, orang-orang soleh, itu kalau jaga waktu, itu lebih ketat daripada kalian menjaga uang kalian. Gimana sih kita jaga uang? Kita jaga benar-benar kan? Kita buka tabungan segala macam biar nggak hilang. Kita beli berangkas di rumah, kita jaga. Kalau ada nyuri kita kejar, kita teriakin maling, kita teriakin copet. Gimana waktu hilang, santai kita, tenang, ketawa-ketawa, waktunya hilang ketawa-ketawa. Padahal kan ditanya sama Allah, wa an umrihi fima afna, kata Nabi dalam hadis Tirmidzi. Dia kan ditanya tentang umurnya, waktunya, gimana dihabisin tuh. Ini waktu banyak saudaraku, ini waktu rizki dari Allah. Oke, kita di PHK, dirumahkan, tapi Allah nggak ambil. Kita nggak nganggap waktu itu lebih mahal daripada uang. Time is money itu bukan konsep kita. Konsep kita itu waktu lebih mahal daripada uang. Lebih mahal. Setelah saya ngelihat video itu, saya baru tersadar bahwa ternyata ya tagline yang selama ini tuh nempel di pikiran kita, itu tuh kurang tepat gitu. Terus jadi ada pertanyaan nih di diri sendiri. Jadi sebenarnya what is time? Apa sih waktu itu gitu kan? Kenapa ini tiba-tiba jadi urgent untuk saya pikirin dan saya share ke teman-teman saat ini? Karena jujur ya, pada saat kita mulai WFH, itu tuh kita tuh merasakan dua nikmat yang sebenarnya sering manusia tertipu daya oleh kedua nikmat tersebut. Yang itu yang pertama adalah kesehatan, dan yang kedua waktu luang. Kalau kita bisa jujur kan sebenarnya setelah WFH pasti waktu luang kita lebih banyak ya dibandingin waktu kita WFO seperti biasa. Nah, makanya jadi diri sendiri tuh jadi mikir gitu ya. Oh, kalau time is more than money, berarti it's priceless. Karena memang time tuh ternyata adalah equity ya. Time itu modal yang Allah kasih ke kita untuk kita tukar dengan amal baik yang bisa memberatkan timbangan kita pada hari hisab. Maaf ya guys, kalau ini pembahasannya jadi terlalu seperti Mama Dedeh yang berbicara. Sebenarnya sih bukan, cuma memang ini loh why-nya awalnya saya tuh memikirkan tentang konsep waktu ini adalah memang gara-gara saya nonton video itu gitu, dan after that saya jadi mikir, berarti emang time is more than money gitu kan. Jadi saya jadi cari-cari sendiri, apa sih time itu apa gitu kan. Dan ternyata saya nemuin bahwa
Ya time itu adalah modal yang Allah kasih ke kita gratis loh, dikasihnya priceless. Tapi itu harus kita tukar dengan sesuatu yang bisa memberatkan timbangan kita pada saat hari hisab nanti. Jadi kita kan semua sama-sama sepakat ya kalau money itu nggak laku pada saat nanti di hari akhir nanti. Jadi yang laku tuh ya amal baik kayak gitu. Nah terus yang kedua yang saya temuin saat ini ya dari hasil self talk saya sendiri, time is opportunity, it's change, kesempatan. Kalau bahasa anak sekarang tuh ya, time is life, gitu kan ya kita ngomongnya. Time is life, guys. Ya emang literally is life. Selama kita masih bernyawa, itu tuh artinya Allah tuh masih kasih kita waktu, masih kasih kita kesempatan untuk kita bisa nambahin timbangan amal baik kita itu lagi. Karena itu ya, sejak saya menyadari tentang konsep waktu yang baru ini bagi diri saya pribadi, dan mudah-mudahan juga teman-teman bisa ngerasain hal yang sama ya kalau kita sudah menyadarinya, bahwa tiap kita baru bangun tidur pagi-pagi tuh langsung bersyukur alhamdulillahirobbilalamin masih dikasih nyawa ya. Jadi hari ini tuh masih dikasih kesempatan untuk bisa nambahin lagi timbangan amal baik kita. Nah, bahayanya nih, pada saat kita waktu luangnya berlebih seperti ini, itu tuh banyak banget pencuri waktu yang akan ngambil waktu kita tanpa kita sadari. Salah satunya itu drakor, drama Korea guys. Salah duanya itu Netflix. Semua serial movie lah. Terus yang berikutnya adalah games. Dan yang terakhir tapi paling ampuh untuk mencuri waktu kita itu adalah sosmed. Ngerasakan ya kalau kita lagi sebelum tidur nih, kita buka sosmed. Awalnya cuma iseng, pengen ngecek timeline. Tapi jadinya akhirnya lama, belum nemu ada satu, itu kita kepoin, bisa sampai berjam-jam, dan akhirnya waktu kita habis tanpa kita sadari, seperti itu. Nah, tentang pencuri waktu ini sebenarnya saya punya self experience dan ingin saya share sama teman-teman di sini. Mudah-mudahan bisa diambil ibrohnya ya sama-sama. Jadi saya tuh dulu, alhamdulillah dulu ya, artinya sekarang mudah-mudahan udah insaf. Saya tuh adalah pecandu drakor. Saya benar-benar drakor edik. Bisa yang namanya dalam satu malam, saya tuh ngabisin satu judul, itu 16 episode kan ya kalau drakor tuh. Saya habisin dalam semalam. Saya mulai nontonnya pulang kantor. Kebayang dong 16 episode dalam satu malam, akhirnya kelarnya subuh. Dah. Terus apakah udah puas nih setelah nyelesain satu judul gitu kan, full 16 episode? Ternyata enggak loh. Justru we want more. And akhirnya in the end itu tuh jadi addiction. Nagih. Nggak ngerti kenapa si drakor ini mungkin saking produsernya juga pinter banget, dan dia memang it's a business. Emang mereka mencari cara gimana supaya penikmatnya, konsumennya tuh bisa mau lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Dan for your information, sekarang para drakor freak itu bukan cuma cewek-cewek loh, cowok-cowok juga. Di sini ada nggak cewek-cewek yang nonton drakor? dan entah kenapa ya, since WFH, TV-TV lokal itu juga bahkan sudah menayangkan drakor dengan porsi yang lebih banyak dibanding sebelumnya. Karena memang orang tuh mikir pada saat dia punya waktu luang tuh dia malah mikir gitu loh. Isunya tuh adalah how I have to consume my time. Ngapain lagi ya gue gitu kan buat ngabisin waktu luang gue gitu kan. Maaf, katanya nggak boleh ngomong gue. Oh, nggak apa-apa, kata Risma. Aduh, maaf ya, ini bad list Betawi English, guys. Jadi, pada saat kita punya waktu luang, biasanya yang muncul pertama kali di pikiran kita itu adalah, gimana ya cara gue ngabisin waktu luang ini, gitu kan. Dan itu ternyata yang saya selama ini tuh salah. Konsep berpikirnya tuh ternyata salah. Harusnya tuh, baru sih menyadarinya. Harusnya tuh mikirnya adalah, how much time remaining that I have.
Time is a mystery. Kita nggak tahu ya, Allah tuh kasih waktu kita berapa lama. Kita sama sekali nggak ada yang tahu. Oh, katanya 5 menit lagi. Innalillahi, serem ya. Saya dikasih waktu 5 menit lagi untuk bicara di sini. Jadi, kita ganti deh mindset kita. Alih-alih kita mikirin gimana cara ngabisin waktu kita justru harusnya sadar berapa waktu lagi sih yang tersisa yang kita punya, yang Allah kasih. Untuk kita bisa ngumpulin lagi timbangan-timbangan amal baik. Kayak gitu. Dari situ tuh, itu akhirnya bisa ngerubah addiction saya untuk sedikit-sedikit berkurang. Karena memang harus dirubah nih mindset-nya. Terus yang kedua, yang bisa merubah atau melepaskan diri kita nih di addiction, any kind of addiction ya, addiction of drakor, of games, of anything yang udah mulai ngeganggu nih di kehidupan kita dan udah mulai memakan waktu kita secara berlebihan, itu insya Allah kita bisa lepasin asal satu tadi kita change our mindset, dan yang kedua itu kita harus kalau bisa sih ya having traumatic warning. Di pengalaman saya itu I have a bad warning, dan itu tuh datangnya dari pasangan sendiri, dari suami gitu. Pada saat saya udah mulai ketagihan drama Korea itu, setiap hari setiap malam nonton drama Korea itu, jadi kalau pagi tuh nggak tidur langsung ngantor lagi kayak gitu. Itu tuh lama-lama otomatis kan orang namanya bergadang ya, teman-teman pasti pernah yang ngerasain ya, abis begadang tuh kita tuh jalan tuh kalau bahasa Sundanya tuh lalanjung. Oh, kalau bahasa Depoknya itu oleng. Oleng guys. Nah, pada saat itu otomatis kita lost focus, kita udah nggak bisa fokus tuh. Jadi otomatis pasti kerjaan terbengkalai, urusan anak, urusan rumah apalagi. Nah, disitulah suami mulai protes. Protesnya gimana? Dibuang-buangin dong semua. Zaman dulu saya masih addiction on drakor itu masih pakai DVD nontonnya. Dibuangin tuh semua DVD drama Korea saya. Dan di situ saya ngerasa, oh, dibuang ya DVD-nya. Alhamdulillah bagus, baru DVD-nya yang dibuang guys. Terakhirnya kalau saya yang dibuang gimana gitu kan? Ini so traumatic for me at the moment. Jadi akhirnya itu bisa membuat saya menyadari bahwa I have to stop. Nggak bisa nih. Nggak bisa saya mempunyai addiction yang mengorbankan waktu saya terlalu banyak, berlebihan. Ya benar tadi kata Mama, sesuatu yang berlebihan itu in the end nggak baik, dan kita udah selalu di warning tentang itu. Saya ada satu cerita sih kalau masih sempat ya, tentang ada 2 menit lagi. Insya Allah cukup. Jadi ada satu cerita yang itu benar-benar menjadi pengingat saya sampai dengan saat ini. Saya pernah dengerin kajian tentang surah Al-A'raf, yang artinya tuh tempat tertinggi. Saya bolak-balik baca itu, sebelumnya saya nggak ngerti ya surah ini tentang apa, sampai akhirnya saya nemu kajian itu. Di situ tuh diinformasiin bahwa Al-A'raf itu adalah tempat yang tinggi banget, dan di situ kita bisa ngelihat ada surga dan ada neraka. Saking tingginya tempat itu. Dan orang-orang yang ada di Al-A'raf itu adalah orang-orang yang balance. Balance ya guys, bukannya lebih rendah salah satu, bukan. Tapi dia benar-benar balance antara amal baik dan amal buruknya. Jadi dia harus nunggu dulu di Al-A'raf itu untuk sampai Allah ambil keputusan dia akan masuk ke surga yang ada di sebelah kanannya, atau dia akan masuk ke neraka yang ada di sebelah kirinya. Segitu balance loh. Apalagi yang kalau di bawah. Dari situ saya mikir, gimana ya rasanya kita tuh kalau misalnya sampai kita tuh yang diri di Al-A'raf itu, kita tuh bisa ngelihat langsung gitu loh. Selama ini yang diiklan-iklanin, yang kita dari kecil tuh selalu digembor-gemborin, kamu harus berbuat baik ya, supaya kamu nanti masuk surga. Dan surga itu kita lihat dari Al-A'raf itu kita bisa ngelihat jelas dengan surga dan
orang-orang yang udah masuk ke dalamnya itu seperti apa. Bahkan kita mengucapkan salam kepada para penghuni surga itu. Karena memang kita sangat dekat dan kita bisa melihat mereka dari Al-A'raf. Kita mengucapkan salam. Assalamualaikum. Nah, tapi di sisi lain, kita pun juga ngelihat nih gimana para penghuni neraka. Dan kita lagi nunggu keputusan. Kita tuh bakalan dimasukin ke yang mana. Itu rasanya, kalau teman-teman tahu, kayak kita tuh ke Dufan. Dufan tuh kan iklan banget ya kalau lagi liburan kayak gini. Kita ke Dufan, kita udah ngantri nih rame-rame sama saudara-saudara kita, sama sepupu-sepupu kita, mau naik wahana halilintar lah ya, yang paling keren pada saat itu. Begitu kita nyampe depan, ngantri kan biasanya 2 jam dari sini gitu kan. Udah nyampe di depan, mau masuk, tinggal masuk nih. Ternyata tinggi badan kita nggak mencukupi. Kurang 1 senti, itu nyeselnya kayak gimana. Nah ini sih yang jadi warning banget. Jadi sekarang tuh saya selalu berusaha mikir, aduh berapa lama lagi ya time remaining yang saya punya gitu kan. Jadi tuh saya benar-benar eman-eman sayang-sayang waktu kita gitu kan ya, supaya pokoknya pikirinnya tuh cuma yang menambah amal baik aja, supaya kita tuh insya Allah, amin, Allahumma amin, nggak sampai berdiri di Al-A'raf itu, dan kita langsung Allah masukin ke surganya. Oke, itu aja sharing dari saya. Insya Allah bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.